Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha kabarna sadayana? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak semuanya, untuk hari ini kita akan melanjutkan bab 3 halaman 48 terkait ragam loma dan ragam hormat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, hari ini kita membahas terkait menggunakan bahasa Sunda ragam loma dan ragam hormat. Di dalam bahasa Sunda ada yang disebut ragam loma dan ragam hormat. Bahasa ragam loma yaitu digunakan jika kita berbicara dengan lawan bicara kita seusia atau teman akrab atau teman sepermainan. Sedangkan bahasa ragam hormat biasanya digunakan jika kita berbicara lawan bicara kita yaitu orang tua, orang yang lebih tua daripada kita. Itu orang tua, guru kita, atau teman, atau orang-orang yang baru kita kenal. Nah, itu biasanya kita gunakan bahasa yang hormat atau bahasa yang halus. Atau bisa kita artikan bahwasannya bahasa ragam loma itu adalah bahasa digunakan sehari-hari dengan teman sejawat kita. Sedangkan ragam hormat yaitu digunakan untuk berbicara dengan orang tua, orang yang baru kenal, atau dengan guru-guru kita. Nah, berikut ini akan kita sama-sama bahas terkait contoh-contoh ragam loma dan ragam hormat. Anak-anak semuanya, kita melihat contoh terkait penggunaan ragam loma dan ragam hormat. Anak-anak bisa membuka buku Sundanya halaman 49. Di sini lihat nomor 1 loba. Loba ini adalah ragam loma. Seueur itu ragam hormat. Loba atau seueur artinya banyak. Di sini ada pembahasannya, yang kalimat A menggunakan ragam loma, sedangkan kalimat B menggunakan ragam hormat. Nomor 1 loba atau seueur. A. Di terminal loba angkot jurusan Sawangan atau anu ngetem. Di terminal loba banyak, ini biasanya agak kasar sedikit atau ragam loma. Angkot jurusan Sawangan anu ngetem. Banyak angkot jurusan Sawangan yang berdiam. Ngetem itu menunggu penumpang. Yang B, di terminal seueur angkot jurusan Sawangan anu ngetem. Seueur sama artinya, cuma beda penggunaannya. Yang tadi saya sampaikan, loba itu ragam loma, yaitu bahasa yang digunakan untuk sesama teman. Seueur itu artinya sama, banyak juga, tapi digunakan untuk berbicara dengan orang tua. Yang nomor 2, gede, ageng, itu artinya besar. Sama juga di sini A sama B-nya. Sapi anu arek dipake kurban teh mani gede pisan. Sapi yang akan digunakan untuk kurban itu gede, besar sekali. Dianggo, sapi anu bare dianggo. Nah, di sini ada kalimat yang A itu dipakai, itu bahasa yang loma. Yang B itu anggo, dianggo itu lebih halus. Kurban teh meni ageng pisan, ageng besar sekali. Yang nomor 3 letik atau alit, kecil. Di buruan aya balon, balong letik dieusian lauk hias. Di buruan aya balong, di buruan ada kolam. Kolam yang kecil yang diisinya ada lauk hias. Sama juga balong. Balong itu empang atau kolam kecil yang biasanya hiasan di depan rumah. Yang nomor 4, bisa atau tiasa artinya bisa. Lamun getol ngapalkeun pasti bisa menang penteun 100. Lamun artinya jika. Jika kita rajin menghafalkan pasti bisa menang. Menang itu mendapatkan. Mendapatkan penteun. Penteun itu nilai 100. Nah, di sini ada banyak perbedaan. Yang nomor B, yang B upami. Nah, upami itu lebih halus tapi artinya sama. Lamun itu jika, upami atau jikalau. Jikalau getol ngapalkeun pasti tiasa
kenging. Nah, yang tadi yang A itu menang, menang kasar, kenging itu halus, kenging mendapatkan nilai 100. Yang nomor 5, terus atau teras. Lanjutkan. Tukang bakso teh terus ngider deui ngurilingan lembur. Tukang bakso itu terus mutar atau ngider itu mutar, ngurilingin atau mengelilingi kampung. Nah, lembur itu artinya kampung. Sama yang B juga gak ada perubahan. Lihat yang di nomor 6, jeung, sareng atau dengan. Arek jeung saha piknik ka taman mini teh Dami. Arek mau dengan siapa? Piknik jalan-jalan ke taman mini teh Dami. Yang B, bade. Nah, arek sama bade itu beda. Arek digunakan untuk sesama, sedangkan bade digunakan untuk orang yang lebih tua dengan kita. Bade sareng saha piknik ke taman mini teh Dami. Mau dengan siapa? Pergi piknik atau pergi jalan-jalan ke taman mini teh Dami. Gitu. Nah, kita lanjut di nomor 7, sabab atau margi. Doma anu mangtarma manilintuh sabab tara telat maraban. Domba itu kambing, miliknya Mang Tama, Paman Tama itu lintuh itu gemuk. Sebab disebabkan tidak pernah telat memberi makan. Maraban itu memberikan makan. Nomor yang B-nya, domba anu Mang Tama manilintuh margi tara telat atau telat. Sama ini yang dengan A tidak ada perubahan. Lihat yang di nomor 8, kudu kedah atau artinya harus. Urang kudu getol ngapalkeun supaya jadi murid pinter. Urang harus getol itu rajin menghafalkan agar kita menjadi siswa yang pintar. Lihat perubahan di setelah urang. Yang B itu yang pertama, yang A itu kudu, yang B itu kedah. Artinya harus. Sama, ini cuma perbedaan penggunaannya. Artinya sama. Urang kedah getol ngapalkeun supados janten murid pinter. Yang A itu supaya, yang B itu supados. Artinya sama. Hanya penggunaannya aja untuk orang teman dengan teman atau dengan orang tua. Bahasan selanjutnya yaitu di sini ada penugasan. Cuman Abi tidak akan memberikan tugas. Anda cukup membaca dan diulang-ulang kamus-kamus di bawah ini supaya lancar pengucapannya. Yang akan Abi baca terlebih dahulu. Yang pertama itu arek, bade atau mau, artinya mau. Supaya, supados, agar, supados. Nomor 3, jadi atau janten. Jadi, janten itu sama, artinya jadi. Nomor 4, menang atau kenging, menang. Kenging atau mendapatkan artinya. Nomor 5, tangtu, tangtos. Tangtu, tangtos itu artinya akan atau benar. Nomor 6, lamun, upami, jikalau. Nomor 7, sorangan atau nyalira atau sendirian. Nomor 8, maneh, anjeun, kamu, artinya kamu. Nomor 9, gancang, enggal, cepat. Nomor 10, jalmi. Jalmi itu artinya manusia. Yaitu pembahasan terkait kamus alit. Nah, semuanya barusan kita sudah membahas terkait lanjutan bab 3, pembahasan loma dan hormat, ragam loma dan ragam hormat. Bahasan terkait penggunaan ketika kita berbicara dengan teman sejawat dan dengan orang tua. Untuk melanjutkan pembahasan hari ini yaitu terkait bab 4, terkait rupa-rupa pegawaian atau macam-macam pekerjaan. Di sini Abi sudah mengambilkan video terkait pembahasannya. Ananda cukup dengarkan, disimak, dan jika ada yang penting mohon dicatat. Kemudian minggu depan akan Abi jelaskan ulang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yuk kita simak bareng-bareng pembahasannya, dan jangan lupa disimak dengan yang teliti dan
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak, wilujeng enjing sadayana. Kumaha damang? Ibu doakeun mugia barudak aya dina kaayaan sehat walafiat. Insya Allah dinten ayeuna urang sasarengan diajar ngeunaan pangajaran kaopat nyaeta rupa-rupa pagawean. Sate acan dikawitan, hayu urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Pakasaban atawa patukangan nyaeta pagawean anu dilakonan ku manusia pikeun nyumponan pangabutuh kahirupan sapopoe. Mayoritas pakasaban masyarakat Sunda nyaeta patani, tukang melak pepelakan. Nah, ayeuna aya rupa-rupa pagawean. Nu kahiji nyaeta guru, anu kadua dokter, anu katilu padagang. Anu kaopat aya supir, anu kalima aya tukang ngalalauk, anu kagenep aya pilot, anu katujuh hakim, anu kadalapan wartawan. Tah, eta ngan sababaraha hiji conto anu kaasup kana pagawean. Tah, ayeuna pek baca carita anu jejerna pakasaban kolot kaca 52. Anu salajengna nyaeta materi ngeunaan babasan. Babasan nyaeta sawatara susunan kecap nu hartina teu sarua jeung harti sawajarna, tapi biasana geus kamapung ku sadarea atawa ucapan anu dipake dina harti injeman. Salajengna nyaeta aya conto tina babasan nyaeta anu kahiji amis budi, anu hartosna jika berbicara selalu disertai senyuman. Jika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat maka akan menjadi kajalma anu amis budi mah pasti bakal loba nu resep. Nomor 2, amis daging. Artinya adalah jika sedikit terluka langsung borok atau terluka. Jika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat maka akan menjadi maneh nama amis daging, waktu kacugak ge terus borok. Yang terakhir ketiga yaitu hampang birit. Artinya adalah jika disuruh mengerjakan sesuatu tidak pernah menolak. Jika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat maka akan menjadi jalma anu hampang birit mah tara hese menang rejeki. Anak-anak kelas 4 semuanya, demikian materi Sunda hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum paham bisa dicatat dan bisa ditanyakan. Dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Semangat terus dan selalu menjaga kesehatan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.